Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Arumcaya, NPM 1712027. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global. Yang pertama kita akan bahas tentang Freemason terlebih dahulu ya. Freemason merupakan sekelompok orang yang mencari cara untuk menjelaskan tatanan hidup dan dunia, tetapi bukan tentang sang pencipta, tetapi tentang lain, sesuatu yang lain. Pendapat mereka ini mereka ungkapkan pada suatu karya, yaitu arsitektur. Yang arsitektur ini sampai saat ini kita gunakan. Arsitektur mereka rata-rata menggunakan simbol segitiga, yang simbol-simbol tersebut mereka dapatkan atau inspirasi mereka dapatkan dari kuil Salomon. Dan pada perkumpulan Freemason ini terdiri dari 3 tingkatan, dari pemula, companion, and master. Kemudian kita mengenal tentang keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild ini merupakan keluarga terkaya di dunia yang menguasai perbankan dunia. Di abad 18 hingga kini, keluarga Rothschild merupakan pemegang perbankan terbesar di dunia dan merupakan donatur utama pendirian negara Israel. Kita mengenal kata Illuminati. Illuminati tidak asing di telinga kita. Illuminati merupakan kepercayaan bahwa setan atau iblis merupakan Tuhan. Kemudian kita juga mengenal tentang bahasa oligarki. Oligarki merupakan sekelompok kecil orang yang menguasai pemerintahan. Jadi, dari Illuminati, Rothschild, oligarki, dan Freemason saling berkaitan. Freemason merupakan kumpulan atau perkumpulannya, kemudian Illuminati merupakan kepercayaan mereka. Anggotanya terdiri dari ras Yahudi dan mereka memiliki tujuan untuk menguasai pemerintahan dunia. Ini bisa kita dan secara nyata sudah. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mereka mengendalikan dunia? Mereka mengendalikan dunia melalui media, melalui ekonomi, sosial, tahan, politik, dan banyak lainnya. Yang pertama, pengendalian mereka melalui ekonomi, yaitu pengendalian mereka melalui keluarga Rothschild, perbankan terbesar di dunia ini. Bagaimana bisa begitu? Pengendalian mereka yaitu kita contohkan ketika Perang Dunia Kedua berlangsung. Ketika Perang Dunia Kedua berlangsung, keluarga Rothschild ini mendanai kedua belah pihak negara yang sedang berperang. Secara langsung, mereka ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari peminjaman dana yang mereka berikan kepada suatu negara tersebut. Dan selain itu mereka berkeinginan untuk mengendalikan negara dari apa yang telah mereka berikan kepada negara tersebut. Selain itu, para Illuminati ini memberikan gaya hidup kepada para umat manusia di dunia. Bagaimana gaya hidup yang mereka berikan? Gaya hidup yang berlebih, fashion, makanan, semua yang ada di muka bumi ini merupakan gaya hidup yang dicerminkan oleh para Illuminati agar kita contoh atau kita tiru, sehingga kita memiliki keinginan yang berlebih. Jadi keinginan itu bukan karena kebutuhan, bukan karena adanya kebutuhan kita, tetapi keinginan tersebut tercipta karena adanya gaya hidup yang diciptakan oleh para Illuminati ini. Gaya hidup ini mereka sebarluaskan melalui media massa. Apalagi pada masa globalisasi ini, banyak media massa yang tersebar di seluruh dunia. Mulai dari YouTube, Google, Twitter, Facebook, WA, Telegram, Instagram, dan masih banyak lainnya. Mereka menyebarkan gaya hidup manusia melalui semua media massa yang ada di muka bumi ini, sehingga menciptakan suatu gaya hidup atau pemikiran seseorang untuk memenuhi keinginan mereka agar tercapai sesuai dengan gambaran yang mereka berikan kepada manusia. Jadi pada saat ini manusia itu
memenuhi keinginan mereka itu bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan gaya hidup. Dan gaya hidup ini merupakan ciptaan dari bangsa Illuminati, sehingga mereka menciptakan suatu kekacauan di dunia. Adanya pembunuhan, perampokan itu karena keinginan mereka untuk memenuhi gaya hidup mereka, bukan karena keinginan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi para Illuminati ini mereka mengatur semua cara agar bisa mengendalikan manusia dan mengacaukan dunia. Jadi mereka tidak ingin negara atau sekelompok orang lain yang menguasai dunia selain mereka. Oleh karena itu mereka selalu ingin mengontrol dunia dan dunia di bawah pimpinan mereka. Sampai saat ini dunia masih dihantui oleh wabah corona atau COVID-19. Wabah yang sangat mematikan dan berbahaya, hampir menyebar ke seluruh dunia. Apa dampak dari wabah virus corona ini bagi dunia? Jadi, hampir negara di seluruh dunia menutup akses mereka keluar masuk dari barang, transportasi, dan lain-lainnya. Ini merupakan menjadi suatu yang merugikan bagi negara yang tidak bisa memproduksi suatu barang, dan bisa juga menjadi suatu kerugian bagi negara yang pendapatan negaranya berdasarkan barang ekspor mereka. Jadi karena adanya wabah virus corona ini, segala aktivitas dunia terhenti, dan secara langsung kebutuhan negara akan meningkat. Sedangkan pendapatannya dan tidak ada pemasukan sama sekali. Bagaimana negara akan menyelesaikan atau untuk memenuhi suatu negara tersebut? Dengan kata lain, pasti suatu negara akan berhutang kepada perbankan. Harapan mereka seperti itu, karena virus corona ini diyakini merupakan ciptaan dari para kaum Illuminati ini. Tetapi harusnya Indonesia, negara kita, bisa untuk melawan para kelompok Illuminati. Kita bisa. Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah, mulai dari nikel, emas, perak, flora, fauna, semua bahan pokok makanan, rempah-rempah ada di Indonesia. Terus bagaimana agar Indonesia bisa, jika kita bisa menjadi negara yang produktif? Karena selama ini negara Indonesia dikenal sebagai negara yang konsumtif dan suka impor daripada ekspor. Ini merupakan suatu akibat dari bangsa Illuminati yang menciptakan gaya hidup. Jadi bangsa Indonesia rata-rata, masyarakat Indonesia lebih mencintai produk luar negeri yang memiliki harga nilai lebih mahal daripada produk yang ada di Indonesia, sedangkan kualitasnya itu hampir sama. Nah, mereka sudah diatur untuk mengikuti gaya hidup yang telah disebarluaskan melalui media. Bagaimana cara kita? Cara kita yaitu melatih seluruh warga Indonesia, masyarakat Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang produktif, sehingga kedepannya Indonesia akan menjadi negara yang maju. Maju bukan tidak akan bisa bila hanya pemerintah saja jalankannya, tetapi warga negara juga harus terlibat. Indonesia harus mengalami revolusi atau perubahan besar. Dan adanya COVID ini merupakan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk berevolusi secara ekstrim, berubah secara total atau besar-besaran, karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Tanpa impor pun kita bisa untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Kita bisa menerapkan sistem
printing money pun bisa. Ada negara yang khawatir untuk menerapkan printing money atau mencetak uang sendiri karena mereka takut adanya inflasi. Inflasi ini terjadi apabila suatu negara tidak menjadi negara yang produktif. Kita bisa melakukan printing money ini asalkan negara Indonesia bisa menjadi produktif, kebijakan pemerintah dirubah, kemudian menghilangkan korupsi yang ada di Indonesia, para koruptor, dan merubah cara berpikir masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini agak disayangkan adanya kartu prakerja. Kartu prakerja ini menciptakan suatu generasi yang malas akan bekerja, karena tanpa bekerja pun mereka mendapatkan uang. Harusnya kartu prakerja ini ditiadakan, tetapi memberikan dana lebih kepada UMKM, usaha kecil menengah, untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga lapangan pekerjaan juga akan meningkat, yang dimana nantinya semangat para pemuda untuk mendapatkan pekerjaan itu juga meningkat. Kita juga harus melatih para pemuda Indonesia untuk semangat dan giat dalam bekerja, belajar, dan lain-lain. Tapi sayangnya pada saat ini banyak sekali pemuda yang tidak mendalami suatu masalah, tetapi mereka sudah berani berkomentar atau berpendapat. Banyak sekali komentar di YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Rata-rata komentar-komentar tersebut dipenuhi oleh para pemuda. Jadi meningkatnya komentar yang ada di sosial media atau media massa, tetapi tingkat baca mereka kurang. Jadi mereka mengambil kesimpulan itu secara mentah. Jadi mereka tidak mendalami masalah tersebut, tetapi mereka langsung berkomentar tentang masalah tersebut. Ini merupakan suatu kekurangan bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu kita harus melakukan perubahan. Dan perubahan itu tidak hanya dari pemerintah, tapi dari seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju? Tentunya kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.